Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lina'il fakhri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, para alimul ulama, Dr. Hasan Syarif, Dr. Hibbi, Gus Yahya dan Sohibul Bait, Mas Indra, selaku keluarga besar Majlis Barakatul Mustafa. Allah rutinan dibuka kembali setelah kemarin libur bulan Ramadan dan bulan Syawal. Mudah-mudahan insyaallah jadi pembukaan yang berkah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para nabi diutus, para penerus nabi berdakwah, semuanya itu tujuannya adalah untuk menyampaikan ilmu. Sedangkan ilmu itu ada yang hukumnya wajib, ada pula yang hukumnya sunnah, ada juga ilmu yang hukumnya haram. Ada ilmu haram, ada ilmu cara maling haram, ilmu cara apa, nyantai di belakang itu haram. Ada ilmu yang hukumnya wajib. Ilmu apa? Ilmu yang menjadikan akidah benar, ibadah benar, kemudian akhlak juga benar. Itu namanya ilmu yang wajib. Ya, termasuk ilmu yang wajib itu kalau orang mau jadi panitia kurban harus tahu ilmunya kurban. Kenapa? Karena nanti nyembelih kurban, nyembelihnya tidak sah. Kalau tidak tahu caranya nyembelih itu, baru geser separuh, hewannya udah kejang-kejang, diteruskan lagi, itu namanya bukan nyembelih kurban, bangkai jadinya. Kalau bangkai hukumnya najis. Semua itu ada ilmunya. Kurban ada ilmunya. Ya, namanya biasa jadi panitia kurban harus mengetahui ilmunya kurban. Jangan sampai nggak tahu ilmunya kurban. Itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, terkait dengan permasalahan kurban dan sebagainya itu sudah sering disampaikan oleh para ulama. Hanya Anda bisa lihat ulama yang menerangkan tentang fikih kurban. Jadi panitia itu bukan cuma rapat, tapi cuma ngerembuk bagi dagingnya gimana. Bukan itu. Panitia itu rapat, duduk bareng, nyetel YouTube ulama yang menerangkan fikih kurban. Nanti dicocokkan caranya sudah benar atau belum. Itu yang harus dilakukan oleh panitia kurban. Begitu. Nah, ikhwani rahimakumullah, di antara semua ilmu yang puncaknya itu adalah ilmu yang menjadikan kita ini sadar kita hamba Allah itu tuh sadar pangeran niku Gusti Allah, kula paling jenengan niku namung kawula. Lah kalau kita ini hamba, tugasnya adalah menghamba. Dari sadar atas diri kita sebagai hamba dan Allah itu Tuhan dengan segala macam kesempurnaannya, maka melahirkan sifat dalam diri kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho sama Allah, ridho sama semua takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan hamba itu dikatakan punya ilmu. Ya, dengan ngaji kesana kemari, tapi kalau ngisi suka protes sama takdir, berarti belum ngaji. Kok aku ngene ya? Kok yang kena musibah ini cuma saya? Kenapa kok nasib saya begini? Itu yang suka kenapa kok saya begini protes, itu berarti ngajinya belum bermanfaat. Kenapa? Karena puncaknya ilmu tadi itu kita ridho terhadap semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya ilmu. Nah, maka kalau kita ini sudah ridhonya, yang namanya takdir itu manusia hidup di dunia ini kadang dapat sesuatu yang menyenangkan, kadang juga dapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu sudah sunatullah. Lah kok ojo jenengan
Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mulianya mengalahkan Nabi? Ada enggak? Yang paling mulia siapa? Jawabnya yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka saya jawab lo tunaki utang itu nasi. Yang jawab bukan yang amin. Amin kok ada jawab percuma. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang paling mulia Nabi Muhammad. Yang paling dicintai Allah, paling tinggi derajatnya, paling alim, paling soleh, paling ahli ibadah, semua Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa ujiannya paling gede siapa? Lahir udah gak ketemu sama ayahnya sudah meninggal. 6 tahun ibu wafat, 8 tahun kakek wafat, ditinggal mati anak pernah, ditinggal mati istri pernah, diusir pernah, difitnah pernah, percobaan pembunuhan sekian kali. Itu semua dialami sama Rasulullah SAW. Artinya tidak ada manusia hidup lepas dari masalah, tidak ada. Tapi kalau Anda itu menjadi orang yang ridho sama semua takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masalah itu datang dan masalahnya itu akan menjadi suatu kebaikan. Masalahnya jadi solusi. Masalahnya jadi solusi. Coba lihat ya. Ini ilmu yang paling gampang. Pernah lihat cecak? Pernah. Cecak itu kasih nasi kebuli itu ya? Tidak. Steak? Tidak. Gratis loh, gratis sih steak. Tidak mungkin makan sejuta. Pecel? Bagi beras merah ya. Nggak doyan. Doyannya apa? Makanya apa? Nyamuk, laron, gitu. Cecak itu merayap, tapi makanannya yang bersayap. Kalau pakai akal, cecak bisa makan enggak? Tidak bisa makan. Nek pakai akal, cecak tidak bisa makan, Pak. Lo cecaknya merayap, makanannya semua yang bersayap. Tapi cecak apa pernah protes sama takdirnya Allah? Gusti Allah kok pulang yang tertinggi deh. Kok pulang jenengan takdirkan makanannya bersayap, sedangkan saya yang tidak punya sayap. Tapi gimana ketika ridho dengan takdir Allah, syukur wis uripku ngene, hasilnya sama Allah Ta'ala yang bersayap didekatkan ke mulutnya cecak. Maka tidak pernah ada sejarahnya cecak kelaparan, tidak ada. Cecak busung lapar, tidak ada. Cecak itu pasti bisa makan. Makanannya digiring sama Allah. Manusia itu juga sama. Apapun kondisi Anda, langkah pertama di semua keadaan ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah protes sama Allah. Jangan pernah protes sama Allah. Ridho sama semua takdir Allah. Setelah itu ikhtiar, nanti Allah Ta'ala yang akan membantu. Para nabi itu mereka jangan dikira nabi tidak punya masalah loh. Para nabi itu punya masalah. Para nabi itu punya masalah. Semua nabi. Coba bisa kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dikejar-kejar sama Firaun. Sampai jarak antara beliau dengan pasukan sudah dekat. Tiba-tiba di hadapannya adalah lautan. Sekarang berarti laut jadi masalah apa enggak? Masalah kan? Setelah itu belakangnya Fir'aun sudah ngejar. Fir'aun itu tidak pernah turun tangan, saat itu turun tangan. Fir'aunnya sendiri ikut ngejar. Sampai Bani Israil sudah teriak, "Inna lamudrakun." Wah, kita pasti ketangkep. Nabi Musa pede. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Aku ini bersama Tuhanku, pasti Tuhanku ngasih petunjuk. Bani Israil tambah mumet, nah berarti Tuhannya belum ngasih petunjuk. Padahal musuhnya sudah kelihatan. Maka ketika sudah dekat, tongkat dipukulkan ke laut. Allah yang memerintahkan, tidak pakai protes.
Kita ini kan kebanyakan tanya kalau urusan syariat. Iya toh? Urusan syariat kebanyakan tanya, ini kok gini kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa ini? Kalau sudah itu perintahnya Allah, perintahnya Kanjeng Nabi, aturan syariat manut. Perasa kakean takon. Kenapa kita tuh wudhu yang kentut pantatnya kayak dibasuh muka ya? Perasa kakean takon, semamut loh. Gak usah banyak, gak usah bingung. Pokoknya manut. Kita dikit-dikit tanya, tapi kalau dapat saran-saran di WA tidak pernah tanya. Setelah dikabarkan ini ada kasus, tidak pernah tak langsung. Oh, ini loh ceritanya. Aneh lah. Hal yang tidak penting kita langsung percaya, tidak pernah tanya. Syariat tidak percaya, tanya dulu. Aneh loh. Ya itulah kita semuanya, termasuk yang ngomong bodoh. Nah, ketika itu tongkat disuruh pukulkan. Begitu tongkat dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Berarti solusi apa? Lautnya jadi solusi. Laut terbelah jadi 12 sesuai dengan Bani Israel yang ada. Suka dan beberapa suku masing-masing sudah tahu, ikut dengan sukunya, terus sampai berhasil melewati lautan. Fir'aun yang ngejar, ditutuplah lautan. Akhirnya yang awalnya masalah jadi solusi. Itu seperti itu kehidupannya para nabi. Nabi Sulaiman sempat kecewa nih, kok burung hudhud kok nggak kelihatan ini, kok nggak kelihatan. Ternyata terlambatnya burung hudhud menghadap Nabi Sulaiman jadi solusi. Karena terlambatnya burung hudhud, Nabi Sulaiman dapat kerajaan plus sama ratunya. Gitu. Artinya setiap ada masalah itu setiap kita ridho sama Allah Ta'ala, masalahnya nanti akan menjadi solusi. Nabi Muhammad SAW dakwah di Mekah 13 tahun. Bayangkan Rasulullah itu sebelum dakwah itu tidak ada dari orang Mekah itu ditanya yang paling dimuliakan siapa? Nabi Muhammad. Gak ada. Tidak ada ini atau tidak ada. Nabi Muhammad yang paling dimuliakan. Nabi itu yang paling harum namanya di Mekah. Bahkan ketika mau perang hampir bunuh-bunuhan Pak, karena untuk meletakkan Hajar Aswad, solusinya yang ngasih Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika beliau berdakwah dimusuhi macam-macam yang dialami sama Nabi. Ketika Nabi dimusuhi sampai akhirnya terusir dari kota Mekah, mau terusir Nabi akhirnya ke Madinah. Ternyata terusirnya Nabi jadi solusi. Terusirnya Nabi jadi solusi. Di Madinah lah ternyata disitulah pusat pertama kekuatan Rasulullah SAW mimpi. Ketika itu beliau mimpi, dalam mimpinya beliau melaksanakan ibadah haji umroh sampai halak. Halak itu kan berarti kalau sudah selesai ibadah mimpi, bagus yuk kita berangkat ibadah haji umroh. Berangkat ternyata dicegat. Sudah perjalanan kurang lebih waktu itu Mekah Madinah itu kurang lebih 8 hari. Perjalanan 8 hari loh Pak Bu. 8 hari udah mau masuk kota Mekah, dicegat, tidak boleh masuk, ada perjanjian damai, diusir, suruh pulang tahun depan. Masalah apa enggak ini? Perjanjian Hudaybiyah. Masalah awalnya. Bahkan ketika disuruh pulang itu sahabat ketika Nabi bilang, orang kalau sudah mau ibadah tapi kemudian dia itu harus pulang, tidak menyelesaikan ibadah, kan suruh tahallul. Itu suruh tahallul, nggak ada yang mau tahallul gitu sahabat, karena saking shocknya, nggak nyangka loh Nabi udah mimpi itu dan dianggap pasti kita ini akan ibadah, kok ternyata malah namun protes loh. Sayyidina Umar ketika itu protes. Jadi Anda kalau tidak ada Sayyidina Umar kok keras ya ini dan sebagainya, Anda jangan merasa bingung kalau ada ulama kok keras atau tegas. Jangan, itu memang kadang-kadang bawaannya ulama begitu. Ada ulama yang dia bawaannya sifat jamalnya Allah, sifat keindahannya Allah Ta'ala, sehingga dia kalau lihat, oh Gusti Allah itu pasti ngapura, Gusti Allah itu pasti ngampuni. Tapi ada ulama juga bawaannya marah. Contoh ya, contoh. Jenengan punya temannya loman, suka ngeraktir, ada yang konco butuh utangan langsung, wes
rasa utang, tak kei. Orangnya baik, tiba-tiba dia dikhianati. Jenengan marah enggak sama yang khianat? Marah apa enggak? Kenapa? Lho kanca apike koyo ngono kok malah mbok khianati. Gitu apa nggih? Sama. Kadang ada hamba-hamba Allah Ta'ala itu marah. Allah, Tuhan sebaik itu kok kamu maksiati, kok kamu durhakai, kok kamu langgar aturan. Akhirnya marah karena besarnya cintanya pada Allah Subhanahu. Dan Sayyidina Umar itu termasuk tipe yang menyaksikan sifat jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Gusti Allah itu agama ini diganggu, maka Sayyidina Umar itu marah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ketika Rasulullah kan sudah mimpi, katanya kita mau ibadah. Karena Nabi apa sih bilang ibadahnya tahun ini? Bener kan? Kan mesti besar tahun depan. Paham ya? Karena setelah itu, tetapi engkau Nabi beneran apa enggak? Ini Nabi lah, kok kenapa kok kita ngalah? Bahkan ketika itu kalau perang itu kaum muslimin 1.500. Ini perang Uhud itu kaum muslimin 700, musuhnya 2.800, musuhnya hampir kalah. Apalagi ini 1.500 lawan Mekah, kalah orang Mekah. Itu kalau perang pasti menang kaum muslim. Tapi Nabi Muhammad ketika itu memilih untuk ngalah, gak mau perang, milih ngalah. Sayyidina Umar itu merasa, ya Allah, kenapa kok kita harus ngalah? Islam ini harus kita tinggikan, perang kalau perlu, kehilangan nyawa enggak apa-apa. Itu Sayyidina Umar begitu. Karena Nabi, ya Umar, jangan khawatir, aku ini utusan Allah. Allah Ta'ala gak akan meninggalkan aku, gak akan menyanyiakan aku gak akan melanggar aturannya Allah. Sayyidina Umar itu gak puas, Pak. Ke belakang ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq gak dengar jawabannya Nabi. Tanya, ya Abu Bakar, itu betulan Nabi? Ini jangan dari Sayyidina Umar itu sul adab. Kalau dengan sul adab itu bahasa cinta. Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, itu tuh utusannya Allah. Dia nggak akan melanggar aturan Allah. Allah Ta'ala nggak akan meninggalkan. Allah Ta'ala pasti membantu dia. Jawabannya persis sama kayak kancing Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak janjian. Padahal nggak janjian. Akhirnya ternyata karena perjanjian Hudaybiyah inilah, maka setelah itu muncullah Fathu Makkah. Surat Inna Fatahna Laka Fatham Mubina itu bukan turun ketika Fathu Makkah, bukan. Ketika perjanjian Hudaybiyah, di momen ketika semua orang menganggap Nabi Muhammad itu kalah, justru Allah menyatakan Nabi Muhammad itu menang. Sama kadang-kadang masalah datang kepada kita udah nganggap, wah ini problem, ini masalah, tapi kita tidak tahu ternyata di situ banyak kebaikan. Berapa banyak orang awalnya kerja, ikut sama orang jadi karyawan, digaji tetap, seneng deh. Tiba-tiba ada apa? Perampingan manajemen, di PHK. Akhirnya setelah mumet, akhirnya dia mau berintis kerja subhanallah, malah sukses punya karyawan. Yang tadinya jadi karyawan malah punya. Berarti di PHK itu masalah apa solusi? Solusi, cuma kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Yang penting kunci pertama ridho sama semua takdirnya Allah Subhanahu. Itu kunci kehidupan yang pertama. Ridho sama semua takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa ridho dan kita tetap bisa ikhtiar dengan semangat, insya Allah nanti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Bahkan Allah Ta'ala itu bisa menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Barang siapa yang takwa sama Allah. Syaratnya apa? Ini syarat ini. Wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada. Ini syarat. Jawabannya apa? Ada syarat, ada jawab syarat. Ada syarat, ada jawaban. Saya misalkan begini, barang siapa datang ke rumah Mas Indra malam Kamis, menang dong. Jadi mesti bingung. Terus apa? Gitu kan? Barang siapa bertakwa kepada Allah, apa yang didapat? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan bagi dia ada jalan keluar. Cukup enggak? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberi rezeki dia dari sisi yang tidak terduga.
Jadi orang kalau dia itu dapat masalah tapi dia itu tidak meninggalkan jalur-jalur ketakwaan. Masa betul malah sholatnya dibuat rajin, dungone tambah, sholawatnya sama Kanjeng Nabi tambah, sedekahnya tambah, biar jalan ketakwaan dijalankan. Subhanallah, ternyata masalahnya datang, masalahnya justru membawa jalan keluar dan dapat rezeki dari sisi yang tidak terduga. Ada salah seorang sahabat Nabi mengatakan, "Lau akhadhan nasu hadhil ayat lakafatu." Kalau manusia ini mempelajari ayat ini dan menerapkan dalam kehidupannya, cukup buat dia. Dunia akhirat dipenuhi semua sama Allah Ta'ala. Kalau memegang ayat ini, padahal itu cuma dua ayat tapi bersambungan. Kalau orang pegang ayat ini, insya Allah Allah Ta'ala akan mencukupi semua urusan. Ayat ini turun, itu disahkan oleh Imam As-Sawi yang mensyarahkan tafsir Jalalain. Itu ada cerita. Dulu pernah ada satu keluarga, bapak, ibu, anak. Anaknya ini bagian kerjanya cari kayu bakar. Anak itu tulang punggung keluarga anaknya ini. Suatu ketika anaknya ini pergi cari kayu bakar, ditunggu, tidak pulang-pulang. Ternyata dapat kabar diculik. Ada orang lewat diculik. Biasanya kalau sudah diculik nanti dijual di pasar muda. Waduh, bapak ibu ini nangisnya kayak apa tuh? Anaknya soleh, tulang punggung keluar. Memang anak kalau soleh itu ya diharapkan gitu. Anak kalau nakal tuh gawe mumet. Kayak kewo marane sing gelem. Bidol ya ora payu. Diteh dosa. Ya, maka kan ternyata lebih mending punya kambing nakal daripada anak nakal. Betul enggak? Kambing nakal masih banyak manfaatnya. Anak nakal. Akhirnya anak soleh ini, keluarga bingung, suami bingung, istri nangis terus. Akhirnya suaminya sowan ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, itu dapat ittaqillah, kamu takwa sama Allah. Wa aktsir min qawli la haula wa la quwwata. Kamu perbanyak ucapan la haula wa la quwwata, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Jadi pokoknya tidak ada, pokoknya pasrah sama Allah. Jadi Allah jadi gini, kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan? Ketika manusia merasa tidak punya harapan kecuali sama Allah. Syekh Ali bin Muhammad Habsyi, beliau pernah ditanya dalam suatu kalamnya, ditanya, Habib, kapan saatnya ijabah? Mata waktu ijabah? Kata Habib, waktu inkisar, saat dimana hatimu hancur karena Allah. Kau merasa ya Allah tidak punya apa-apa, ya Allah cuma punya Engkau ya Allah. Jadi udah tidak ada apa-apa, mintanya hanya pada Allah Ta'ala. Sama kayak gini ya. Orang kalau tenggelam, orang kalau mau tenggelam, dia minta tolong. Yang dilihat ada satu orang. Kira-kira minta tolong, harapannya kemana? Ke orang itu atau ke orang lain? Orang yang ada di hadapannya kan? Nah, ini orang itu yang selamat di akhir zaman itu yang kalau doa kayak doanya orang yang tenggelam itu. Paham ya? Doanya itu ibarat minta tolongnya orang yang tenggelam, itu orang yang akan selamat di akhir zaman. Hebali mengatakan, kapan waktu ijabah? Waktu inkisar. Ketika hatimu hancur karena Allah. Ana indal munkasiratu qulubuhum min ajli. Aku bersama dengan orang munkasirah, hatinya hancur, qulubuhum, hatinya hancur min ajli karena aku. Perbanyaklah haula wala quwata. Enggak punya apa-apa, punyanya cuma kekuatan, enggak punya usaha, enggak punya upaya, enggak punya la haula wala quwata illa billah. Ketika itu Pak Amin bilang sama istrinya, kalau Nabi suruh takwa sama Allah, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Maaf.
Anaknya ternyata diculik, belum dijual, tapi dipekerjakan, diperbudak, disuruh angon kambing sama unta. Nah, jaga mungkin tahanan berkelakuan baik mungkin. Jadi dapat keistimewaan itu. Ada angon dari balik, angon balik. Mulai kelihatan tuh sih bocah malut, tidak diawasi. Anaknya pinter, besok angon agak jauh. Dia tuh tidak diawasi balik. Besoknya lagi lebih jauh. Udah diawasi. Besoknya lagi kabur. Pulang ke Madinah. Wapur anaknya kabur sampai akhirnya ke rumah. Sampai di rumah disambut sama orang tuanya tangisan. Setelah itu bapaknya lihat kok ada yang aneh. Bapaknya buka pintu, ternyata yang diangon ikut kabur bareng. Jumlah kambing 4.000, unta 50. Kambing 4.000, berapa? Satu kambing 2 juta, itu nggak? Itu nggak? Nah, saya malas hitung. Kalau bagian ngaji dia bagian hitung. 8M ya? 8M itu mungkin. 8M 4.000 kali 2 juta 8M. Unta 120. Satu unta itu 200 juta yang bisa buat pergi jauh. Anggap 50 juta. 50 juta untanya 50. Berarti 2,5M, 10,5 miliar. Begitu dapat, bapaknya mikir, nah halal apa haram ini? Ayo, soal Kanjeng Nabi Rasulullah. Soal Kanjeng Nabi Rasulullah, kata Nabi, halal, silahkan dinikmati, boleh. Kenapa? Karena itu punya orang yang harbi, yang memerangi muslim. Sehingga itu hukum syariatnya boleh untuk diambil saat itu. Yang memerangi ya, karena memerangi. Akhirnya dapat solusi. Kenapa? Ketika istiqomah dalam jalur makanya kita ini intinya ngaji malam ini, semua bapak ibu semua dengarkan. Intinya ngaji malam ini, tidak mungkin manusia tidak mengalami masa-masa sempit. Pasti mengalami masa di mana dia diuji dengan suatu permasalahan. Walaupun kita doa semoga kita jadi hamba yang nggak sering kena ujian. Itu ada doa di buku wiridnya Habib Anis Al-Habsyi, Allahumma ja'alna min 'abidil ihsan la 'abidil imtihan. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sering dapat kebaikan, bukan sering dapat ujian. Dan kita termasuk yang begitu insyaallah. Allahumma ja'alna min 'abidil ihsan la 'abidil imtihan. Nah, doanya begitu kita insyaallah. Tapi kan pasti ujian sesekali datang. Ketika ujian itu datang atau ketika konsep kita lagi sempit, sumpuk dan lain sebagainya, kita satu ridho terhadap semua takdir. Jangan protes, jangan bilang seandainya. Fa inna lam taftahu amal syaitan, taftahu amal syaitan. Saya lupa ucapan. Ucapan seandainya itu membuka pintu setan. Jangan ngomong seandainya, enggak. Takdir Allah ya itu yang terjadi. Udah usah ngomong, wah, jadi aku enggak gini. Tidak usah ngomong begitu. Tidak usah ngomong seandainya, andai kata, coba saja, tidak usah ngomong begitu. Pokoknya takdir Allah itu semua sudah ngambil pelajaran boleh, tapi menyalahkan keadaan nggak boleh. Benar, oh iya, saya tidak akan lagi. Boleh, tapi tidak usah seandainya, tidak usah. Takdir Allah dan itu yang jadi satu itu sama takdir Allah. Kalau sama seandainya, tentu istiqomah dalam jalur ketakwaan, kemudian dan ikhtiar, bergeraklah al-harakah barokah. Kalau ada gerakan maka akan turun berkah. Itu Siti Maryam udah posisi hamil mau melahirkan, itu Allah Ta'ala suruh gerakkan pohon kurma. Jadi kalau tahu pohon kurma itu didorong sama 7 orang gede-gede, geser aja enggak, obah aja enggak. Lagi perempuan hamil cuma dengan tangannya, tapi Allah Ta'ala nyuruh gerakkan. Terus saya gerakkan nanti baru kurmanya akan tuh. Ada Allah Ta'ala itu
senang kita bergerak. Nanti baru tuh turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakkan semua yang kita bisa. Insyaallah Allah Ta'ala memberikan berkah pada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah pada kita semuanya. Allah Ta'ala jadikan kita semua yang hadir hajatnya kabul. Yang sakit angkat semua penyakitnya. Yang rezekinya seret kasih rezekinya lagi. Yang punya utang dilunaskan semua utangnya. Diberikan pada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Turunan kita jadi anak yang saleh salihah. Panjangkan usia kita fi taatillah, ma'asihah wal afiyah, dan di akhir kita semua dalam keadaan husnul fa'ana bi barakatihim wa ridal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.